Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Samsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 mengenai belajar. Yang pertama yaitu hakikat belajar. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Adapun proses belajar yang dilakukan seseorang tergantung dari pandangannya terhadap aktivitas belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar menurut Slameto pada 1995. Yang pertama yaitu perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang belajar akan menyadari terjadinya perubahan. Yang kedua yaitu perubahan bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis mengikutnya. Dan yang ketiga yaitu perubahan bersifat positif dan aktif. Perubahan dalam belajar bersifat aktif, ini berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu itu sendiri. Dan yang keempat yaitu perubahan bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena belajar yaitu bersifat permanen atau dapat disebut dengan tetap. Yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti dalam proses belajar mengajar ada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keenam yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar, perubahan keseluruhan tingkah laku. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto 1995, ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor dari dalam, dan faktor ekstern itu adalah faktor dari luar. Faktor intern meliputi faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan faktor psikologis meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Faktor ekstern yang berpengaruh dalam belajar meliputi faktor keluarga. Nah, faktor keluarga ini juga mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang kedua, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Faktor keluarga dapat meliputi cara orang tua mendidik, yaitu bagaimana orang tua mendidik anaknya. Yang ketiga, relasi antar anggota keluarga, yaitu hubungan antara anggota satu sama lain, anggota keluarga satu sama lain. Yang ketiga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Selanjutnya yaitu bentuk dasar pendekatan belajar siswa menurut hasil penelitian Biggs pada 1991. Yang pertama yaitu pendekatan surface atau permukaan bersifat lahiriah. Yang kedua yaitu pendekatan deep atau mendalam. Pendekatan ini pendekatan yang bersifat khusus, yaitu antara satu orang atau dua orang berkomunikasi yang secara khusus. Dan yang ketiga yaitu pendekatan achieving atau pencapaian prestasi tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan belajar. 1. Memberikan panduan dalam merencanakan pembelajaran. Apa yang diharapkan akan dicapai murid setelah pembelajaran selesai. Yang kedua yaitu berguna dalam pengukuran prestasi belajar. Yang ketiga yaitu siswa mengetahui sebelumnya apa yang harus dipelajari, sehingga satu unit pelajaran selanjutnya ia dapat lebih mengarahkan perhatian dan usahanya di pelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ingatan dan lupa. Lupa atau forget ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya
kita telah pelajari. Secara sederhana, Julius 1982 dan Rieber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Adapun beberapa faktor penyebab lupa, yaitu yang pertama, karena adanya gangguan item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua yaitu adanya tekanan terhadap item informasi yang telah ada, baik secara disengaja maupun tidak. Dan yang ketiga yaitu adanya perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat yaitu adanya perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses belajar dan situasi belajar. Yang kelima, materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan kembali. Yang keenam yaitu adanya perubahan urat syaraf otot yang antara lain dapat disebabkan oleh 1. Adanya benturan. Yang kedua, alkohol. Yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, terserang penyakit dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu item informasi yang masuk sudah rusak terlebih dahulu sebelum disimpan dalam memori permanennya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai motivasi belajar. Biggs dan Telfer menyatakan bahwa pada dasarnya siswa memiliki bermacam-macam motivasi dalam belajar. Macam-macam motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu motivasi instrumental, yang kedua motivasi sosial, yang ketiga motivasi berprestasi, dan yang keempat motivasi intrinsik. Motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar siswa. Motivasi tinggi dapat ditemukan dalam sifat perilaku siswa yaitu yang pertama, adanya kualitas keterlibatan siswa dalam belajar yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu adanya perasaan dan keterlibatan aktif siswa yang tinggi dalam belajar. Yang ketiga yaitu adanya upaya siswa untuk senantiasa memelihara atau menjaga agar senantiasa memiliki motivasi belajar tinggi. Selanjutnya yaitu teori belajar dan aplikasinya. Ada beberapa teori-teori dalam belajar, yaitu yang pertama teori belajar kognitif, yaitu pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Menurut Sukamto 1995, manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian di dalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman-pengalaman tertentu kepadanya. Dan yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah memahami lingkungannya dan memahami dirinya sendiri. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu belajar menurut teori belajar kognitif selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Yang ketiga yaitu belajar menurut teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respons. Dan yang keempat yaitu menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Tujuan utama para pendidik ialah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.